Hello everybody and welcome. Di episode ini kita kedatangan paket lagi dari Wacom Indonesia. Let's check this out. Beberapa waktu lalu paket ini sudah sampai ya. Jadi dari Wacom Indonesia mau ngirimin gua pentablet untuk di-review, oke? Sekali lagi gua akan disclaimer, Wacom Indonesia tidak membayar gua sepeser pun. Jadi review gua tetap objektif ya. Jelek-jelek, bagus-bagus. Oke? Sebenarnya kalau mau kasih tambahan juga gak ada masalah sih sebenarnya. Cuman dalam artian gini, kalau gua pribadi itu emang orangnya gak suka review berbayar ya. Kalau mau dikasih tambahan boleh, tapi dalam artian tidak ada kontrak, gak boleh bahas jelek-jeleknya. Ya. Langsung aja kita unbox. Let's go. Kalau nggak salah dari Wacom Indonesia itu katanya ngirimin gua 2 buah pentablet ya. Jadi mungkin karena 2 buah pentablet, untuk mendalaminya gua butuh sedikit waktu ya, supaya biar agak in-depth. Nah ini first impression. Oke, first impression. Ini lipatannya banyak banget, jadi gak susah buka rapinya. Gokil paketnya coy. Goks. Tebal banget bubble wrapnya. Emang harus ya. Ini bentuk profesionalisme. Kalau ngirim barang, itu bubble wrapnya tebal supaya aman sampai ke tangan customer. Jadi Wacom Indonesia juga sempat nanya gua, ya. Yang belum pernah di-review apa? Kalau gua jujur aja yang belum pernah gua review itu Cintiq. Wacom Cintiq. Jadi model-model pen display atau grafik tablet itu belum pernah gua review. Oke. Jadi bentuk yang modelnya punya operating system sendiri ataupun yang mirror dari PC kita, itu belum ada gua review. Tapi kalau kalian mau gua review produk-produk itu, coba di speak ya Wacom ya. Oh, paketnya tebal banget. Biasanya gua paket itu kalau kiriman barang review itu biasanya itu bukanya pelan-pelan, sedikit-sedikit supaya masih utuh kotaknya. Cuman ini tebal banget. Let's see apa yang dikirim Wacom Indonesia. Let's see. Oh my god. Kalau nggak salah bilangnya ngirim satu CTL 4100 Intuos. Satunya lagi kurang tahu. Kirim apa ya? Gue tuh agak eman soalnya buka bubble wrap. Gak apa-apa deh, pelan-pelan dari sini. Dari sini deh. Oke. Wacom One. Oke. Pen display. Oh my god. What the? Wah gila Wacom. Kirain tuh ngirim pen tablet 2 biji. Nani? Oh my god. Wacom One coy. Gokil ini agak keterangan exposure ini. Nih biar kelihatan ya. Nih. Wacom One. Nih mukanya ke sini dulu. Gokil. Thank you banget Wacom buat kirimannya ya. Wow. Nggak nyangka gue dikirimin kreatif pen display. My god. Sampai terkaget-kaget saya. Ini sorry exposure-nya agak berubah ya karena settingannya berubah. Maklum HP. Oh my god. Gokil. Pantas tebal banget. Oh my god. Ih gila dong. Oke. Langsung kita review ya. Jadi ini judulnya gue malah bingung karena biasanya kalau dikasih tahu isinya apa, itu gue biasanya udah riset lah kisi-kisinya gitu loh ya. Secara spesifikasi kayak gimana. Mungkin kalau ada orang udah review kayak gimana.
Abis itu nanti gue bandingin sama experience gue. Nah ini gue kaget, harusnya 4100 malah dikirimin Wacom One. Wacom One. Thank you ya Wacom Indonesia. Thank you banget. Wah gila ini mah. Oke, langsung unboxing aja lah. Langsung kita lihat isinya. Wadidaw, segel pula ini. Ini kayaknya kuncian ke dalam deh. Buka dari samping deh. Buka dari sini. Sayang banget. Wah. Dikasih surprise gue nih mah namanya sama Wacom. Kirain itu bakal dikirimin semacam Wacom Intuos atau Bambu atau apa setel 4100 yang kayak kemarin di chat. Ih, gokil. Oh. Kalau ini mah salah satu mimpi gue ini punya ini nih. Oh my god. Ih, keren banget coy ini mah. Let's get started. Oh my god. Ini mimpi gue yang belum kesampaian nih, punya Wacom One. Aromanya coy. Aromanya. Le arôme de Wacom. Oke. Let's see. Aduh. Nice. Tahu nggak sih sensasi aromanya itu kayak baru beli PS. Nah ini aromanya tuh kayak gitu tuh. Ketika lu abis sunat terus beli PS. Nah itu. Nostalgia sekali. Wah gila. Goks ya. Kita dapat pen display ukuran berapa ini? Gua belum ada riset sama sekali loh. Sumpah. Coba kita lihat ya speknya di websitenya Wacom ya. Seperti apa speknya. 13,3 inch. 13,3 inch. Kalau nggak salah, semua pen display Wacom itu sudah laminated. Jadi posisinya, kalau kita naruh kita punya pen, posisi pointer dan pen itu di Photoshop atau di software apapun, itu benar-benar nyentuh. Kadang-kadang kan kalau misalkan display yang belum laminated itu, dia ada gapnya gitu loh. Jadi agak kurang kurang terkoneksi gitu antara tangan sama pulpen ya, sama pen itu agak kurang terkoneksi. Kalau nggak salah ya, Wacom itu rata-rata sudah laminated display. Coba kita lihat. Ini dia pennya yang dicari-cari. Oh my god. Wacom One. Ini dia coy. Ini dia. Ini langsung kita cobain ya, sensasinya dulu ya, sensasinya. Ya. Displaynya udah matte display nih. Jadi nggak licin, bertekstur. Ada dengerin ya suaranya? Jadi ada perasaan kita kalau kayak gambar di kertas, seperti produk-produk Wacom lainnya. Wah ini mah gila. Gila. Dapat apa aja nih? Wacom.com. Oke, nanti kita download drivernya habis ini. Ini harus langsung dicoba ini. Tadinya tuh gue mau cuman buka first impression dari tabletnya aja. Wah kalau ini mah ada langsung harus dicoba ini. Oke, ini powernya. Kita dapat kelengkapan apa aja? Let's see. Oke, ya ini kabel HDMI USB. Habis itu yang ini nanti ke tablet yang Type C-nya. Habis itu nih USB-nya. Bentar, kita lihat buku panduan dulu ya. Lihat buku panduan dulu. Nah, ini dapat aksesorisnya ya. Ini colokan buat China sama colokan buat US kalau nggak salah nih ya. Enggak. Sorry, ini Great Britain GB. Ini berbagai macam colokan supaya dia bisa dijual ke seluruh dunia. Oke. Segala macam konverternya. Ini ada juga dapat pennya, dapat buku petunjuknya. Buku petunjuknya grafis sekali.
Berarti kalau di sini karena ini Indonesia, maka gue pakai colokan yang Indonesia punya juga. Jadi tak masukin dulu ya, biar agak luas. Gue biasanya kalau gambar itu butuh space. Orang main game aja tangan begini. Oke, biar tak rapin sedikit dulu. Waduh, ngerjain nih Wacom nih. Di surprise dong. Ini kotak visual beneran di surprise sama Wacom. Gila. Oke. Kita lihat. Oke. Ini sequelnya. Oke. Ini pen display pertama yang tak review di kotak visual. Otomatis. Udah nggak ada lawan. HDMI USB. Kesana dong. Power 1 ke sana untuk display power, sama ini Type C ke Wacom. Kalau nggak salah di sebelah sini. Oke. Kurang pas ya, harus sini kayaknya. Oh, harus sana. Kabelnya harus sana. Oke, seperti ini. Tadi agak susah ke dalam sini. Kalau ngadep sini agak susah masuknya. Berarti harus hadap sini ya. Oke, langsung snap. Mantap bu. Karena dia mirror, berarti power. Oke, power sip. Ini emang settingan komputer gue memang sudah untuk powernya ini memang ditaruh di sini ya. Jadi suatu saat ketika gue beli pen display seperti ini yang mana malah dikirimin sama Wacom buat review, ini udah siap. Sorry, ini India, ding. Sorry, ini India. Berarti ini kita pakai colokan Europe. Oke, kunciannya tinggal dorong. Kuncian ini tinggal dorong ke dalam, geser ke atas ya. Petunjuknya ada di sini. Supaya nggak bingung nantinya. Klik. Oke. Let's go. Ya ini ya. 2 colokan ya kabel, ada USB sama HDMI. Berarti satu ke VGA untuk sebagai monitor kedua, yang satu ke komputer. Mantap, Bu. Iya. Wacom. Menarik. No sinyal ya. Detect dia, dung. Nggak bisa jadi display utama berarti. Gue tuh RTX 2060 Super itu kalau nggak salah dia itu satu HDMI, sisanya DisplayPort deh. Kalau nggak salah. Tersurprise. Jadi sampai bingung loh. Dia kan harus 2 monitor jadinya. Nggak nyiapin kalau harus beli konverter. Deteksi suaranya. Tung. Multiple display detect. Detekan di display. Ini jam 1 pagi. Coba unboxingnya agak siangan gitu ya. Mungkin bisa kita beli adapter dulu dari HDMI ke DisplayPort. Oke, bang, surprise banget Wacom. Gila. Gokil. Ya udah kalau gitu biar nggak maksa ya. Besok kita coba belanja konverter HDMI itu DisplayPort. Oke? See you.